Oke, sudah rekam. Kemudian kita berbagi layar dulu. Bentar, bagi layar. Presentasi. Persiapan RTL. Oke, baik kakak semuanya, hari ini kita kembali hadir di ruangan virtual Tatap Maya 1JP. Kita akan membahas tentang rencana tindak lanjut RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, durasi 1JP, moda daring sinkronus. Kemudian, seperti biasa, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Oke, baik kakak semuanya. Pada slide ketiga ini kita akan memutarkan musik sebentar. Relaksasi namanya. Kebetulan di PPT ini ada relaksasi. Jadi nanti saya putarkan musik ini, kemudian kita tenangkan pikiran kita, kemudian kita fokus dan cari saja tempat yang nyaman untuk kegiatan kita hari ini. Sebentar saya admit dulu Kak Khairul. Oke, sudah. Nah, kemudian nanti di dalam pembahasan RTL ini nanti kita akan membahas sebuah program yang akan kita buat. Bentar Kak, saya loadingkan musiknya dulu. Oke. Satu. Nggak bermasalah nih jaringannya. Belum sekali lagi Kak. Nggak jumpa dia. Satu. Relaksasi. Relaksasi. Oke, Kak. Nah ini dia. Jadi tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian, fokus untuk belajar, munculkan rasa ingin tahu dan kebajikan. Ntar saya admit lagi. Ntar saya putar. Tetaplah tenang meskipun dunia berat. Percayalah bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya. Kesulitan yang kita hadapi hari ini adalah bekal untuk kemudahan di hari esok. Dan teruslah kita berjuang, jangan pernah menyerah. Lemah bukan berarti kita kalah, tetapi berusaha untuk bangkit kembali. Jangan biarkan masalah membuat pikiran kita gelisah. Renungkanlah tentang hal-hal yang baik yang pernah terjadi dalam hidup kita. Terimalah diri kita apa adanya, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Damailah dengan diri sendiri, jika tidak sekarang, kapan lagi? Sadarilah bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi kita mempunyai kekuatan untuk menghadapinya. Percayalah bahwa setiap langkah kita memiliki arti dan tujuan. Lelah hati kita ini, lelah pikiran kita, itu adalah tanda bahwa kita sedang
berjuang. Dan kemudian berhenti sejenak dan hirup udara segar. Mungkin itu yang kita butuhkan saat ini. Nikmatilah keindahan kecil di sekitar kita, dan terkadang itu yang membuat hati kita tenang. Dan kemudian utarakan perasaan kita kepada orang yang terdekat, utarakan perasaan, masalah kepada orang yang terdekat, jangan pendam sendiri. Ketika membandingkan diri kita dengan orang lain, setiap orang punya perjalanan hidup masing-masing. Oke, terima kasih. Izin dulu Ketua. Ya, Kak Armayanis. Saya mau tanya ini satunya, jangan keras terhadap diri sendiri ini maksudnya apa nih Ketua? Nah, jadi sekarang gini Ketua, terkadang awak ini ada punya dalam batin nih Ketua. Di kadang kata-kata batin gitu tuh kadang ada yang betul Ketua. Ambo pernah terjadi dulu waktu pengalaman Ambo hari hujan, ada undangan pesta. Ya. Hati kok mau bertahan jangan poile, hati kocik kok Ya. Cuman awak berpikir situ kawan pasti ngumpul kok. Akhirnya emang iya betul Ketua, balik dari situ jatuh Ambo. Nah, iko pengalaman pribadi Ketua. Jadi memang itu oke Ketua, itu tentang masalah undangan lah ya. Ini ya. kita lagi kepada masalah proses pembelajaran dalam instansi awal lah. Kira-kira mungkin bisa diberikan contoh. Nah, jadi Kiko Ketua, Ambo pernah juga terhadap anak terlalu keras. Kerasnya artinya melebihi dari hal-hal yang pantas lah mungkin kan. Ya. Jadi sampai main fisik Ambo Ketua. Di kan kore hati Ambo tadi. Tetempeleng anak Ketua pada raidung yo. Itu dulu Ketua, waktu belum ada zaman polisi lah. Jadi semenjak itu Ambo mulai merenung salah kok yang berbuat kok. Barulah mulai. Artinya untung anak tak melapor ke orang tua Ketua. Dia dogel pula. Nah, itu pengalaman pribadi Ambo. Jadi Ambo jangan egois lah gitu ya. Iya betul Ketua. Seperti itulah. Nah, insya Allah paham. Oke, baik. Sama-sama. Baik, terima kasih Kak Armayanis sudah bertanya pengalaman ini, kebetulan pengalaman pribadi. Oke kakak semuanya, kita lanjut kepada kegiatan kita yaitu slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya ini adalah doa bersama. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Silakan Ustadz Radi Rapain. Oke, Ustadz Radi Rapain. Silakan memimpin doa Kak Ustadz Radi Parain. Iko penutup, iko Ketua. Oh, lu. Katanya udah aku penutup. Nya slide-nya beda-beda Ketua. Ada mungkin lawan slide-nya dari kementerian enggak langsung aja doa DT kadang. Ayo lanjut Ustaz. Lanjut Ustaz. Ustaz Radi Parain, silakan Ustaz. Insyaallah kalau memang Radi Parain belum monitor, saya bantu Radi Parain. Insyaallah. Oke, baik, silakan Kak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa وتقضي بها جميع الحاجات وتقرب بها السيئات وترحم بها Amin. اللهم سبحنا وتعالى
Ya Allah, ya Allah, berikan firman kepada kami ya Allah, berikan kesabaran kepada kami ya Allah, berikan ketabahan kepada kami ya Allah dalam mendidik anak kami ya Allah, berikan kesabaran ya Allah. Malum ya Allah, kami tahu ya Allah, yang kami hadapi adalah manusia dan manusia yang masih dalam keadaan masih usia dini ya Allah. Ya Allah, berkahi ilmu yang kami terima ini ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan dan kesehatan kepada fasil kami untuk memberikan ilmu pengetahuannya kepada kami ya Allah. Semoga dia menjadi fasil yang baik dan bermanfaat bagi orang banyak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata. Ya. Inna wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal Taqabbal alamin. ya karim. Terima kasih kepada Kak Armianis. Semoga dengan doa tadi maka kegiatan kita dari awal hingga akhir tak ada kendala dan kemudian apapun ilmu yang kita dapat semoga dapat kita terapkan di tempat kita bertugas masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik Kakak semuanya, kita lanjut dengan slide yang berikutnya, kesepakatan. Seperti biasa, kesepakatan bersama. Di sini kita menyalakan kamera bagi jaringan yang tidak unstable, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan jaringan adalah hal yang wajar karena ini adalah jaringan di tempat kita berbeda-beda. Ada yang lancar, ada yang bermasalah, ada yang kadang-kadang memang sinyalnya berada di garis 1 atau garis 2. Nah, ini adalah kesepakatan kita bersama. Oke, baik kakak semuanya, kita lanjut kepada slide yang berikutnya. Halo Bapak Ibu, tujuan dan sesi kita kali ini adalah yang pertama, merefleksikan pembelajaran modul 3, kemudian memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, pembelajaran modul 3 yang sudah kita bahas, itu adalah tentang komunitas belajar di sekolah atau KBS. Nah, di situ ada konsep kepemimpinan murid, student agency. Kemudian kita juga sudah membuat atau berbagi cerita praktik baik tentang merancang sebuah program KBS. Kemudian kita juga sudah mengidentifikasi aset atau kekuatan di sekitar dalam mengembangkan KBS. Kemudian memahami konsep dan pentingnya KBS serta hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Dan kita sudah mencoba merancang pembelajaran sebuah proyek. Nah, kemarin sudah kita diskusikan dan kita sudah berbagi kelompok. Nah, itu adalah review tentang materi kita di modul 3. Dan kedua, memahami penugasan tidak lanjut. Nah, nanti di sini saya akan jelaskan tentang penugasan pembuatan RTL, yang mana RTL ini wajib kakak-kakak buat dan diunggah di LMS. Nanti ada ketentuannya di LMS dan ada poin-poin penyusunan RTL itu seperti apa. Nanti akan saya bagikan contoh RTL, saya akan bagikan di sini. RTL yang sudah saya buat sesuai dengan juknis atau sesuai dengan rubrik yang ada di LMS. Nah, ini adalah sesi kita hari ini. RTL ini dia berbentuk presentasi 9 slide, 9 halaman, di mana nanti di lampiran paling belakangnya, nanti kakak-kakak silakan nanti lampirkan foto di saat sosialisasi RTL tadi. Kemudian beberapa foto silakan. Kemudian di saat kita menjelaskan kepada kepala sekolah dan rekan-rekan guru,
juga didokumentasikan. Nah, itu penugasan kita hari ini. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, baik Kakak semuanya, agenda kita atau agenda sesi kita kali ini adalah pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar, ini 5 menit, refleksi awal 10 menit, kemudian penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, penilaian lini masa, ini lebih kurang 20 menit, dan nanti kita ada dialog dan tanya jawab tentang RTL 7 menit, dan terakhir penutup 3 menit. Ini adalah agenda kita di sesi kali ini. Oke, baik Kakak semuanya, di poin pertama pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini kira-kira persiapan belajar kakak-kakak semuanya untuk hari ini berada di level 1, 2, sampai 10. Nah, silakan kakak-kakak buat di kolom chat. Kemudian tentukan kesiapannya. Apakah kesiapan belajarnya hari ini adalah poin 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Dipersilakan kakak gunakan atau manfaatkan fitur chat. Kira-kira kesiapan kita belajar hari ini di level berapa? Nah, silakan dituangkan. Contoh Kak Radi Prain level 2 umpamanya. Silakan. Untuk menentukan level belajar kita hari ini di kolom chat, silakan dibuat level berapa sesuai dengan kondisi masing-masing. Ntar saya cek di kolom chat. Ntar Kak, saya berpindah dulu. Oke, di sini sudah ada Kak, siapa tadi ya? Kak Radi. Nah, Kak Hadi Gusman di poin 6. Kak Radi Parain di poin 2. Nah, monitor Kak Hadi Gusman poin 6. Silakan Kak. Ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Level keinginan belajar saya pada siang hari ini level 6. Karena menurut saya kalau level terlalu tinggi kita belum terlalu siap. Level terlalu rendah pula nanti kita ingin juga ilmu tadi. Iya. Makanya saya ambil antara rentang 6. Jadi antara kuat dan tidak kuat agar dia berimbang gitu Kak. Ya, oke. Ini itu Kak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Hadi. Kemudian Kak Radi, silakan Kak Radi. Ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak. Monitor. Kak. Monitor. Lanjut Kak. Silakan. Ya, kami memilih level 2 belajar hari ini karena badan kurang sehat Kak. Oh gitu. Oke, Ya. baik. Mudah-mudahan Kak Radi tetap sehat. Jangan lupa berobat. Tenangkan pikiran. Semoga lekas sembuh. Terima kasih Kak. Ya. Oke, baik. Sudah 2 orang. Kak Hadi Gusman dan Kak satu lagi Kak Makruf Pidoko. Kak Makruf posisi di angka 5. Silakan Kak. Ya Kak, ini kemauan belajarnya adanya Kak. Kemudian untuk waktu dan apa namanya dan kegiatan di rumah ini lumayan banyak, jadi level 5 nih Kak. Iya. Oke Kak Makruf, pandai-pandai saja berbagi waktu Kak Makruf, karena Kak Makruf ini saya lihat super sibuk ini, apalagi di PGRI dan forum-forum yang lain. Pandai-pandai saja Kak berbagi waktu, mudah-mudahan badan tetap Siap, sehat. Kak.
Oke, baik kakak semuanya, itulah tadi beberapa orang dari teman kita yang sudah menentukan level kegiatan belajar pada hari ini. Oke, baik kita lanjut kepada kegiatan kita, tujuan pembelajaran kita, di mana nanti kakak-kakak semuanya, peserta, dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Artinya lini masa ini kakak-kakak setelah modul ini dibuka, 6 hari ke depan kakak-kakak nanti memiliki waktu untuk membuat sebuah RTL, rencana tidak lanjut yang berbasis proyek melalui komunitas belajar di sekolah. Nah ini nanti dia. Kemudian kita lanjut kegiatan yang kedua, refleksi awal. Nah tadi kita sudah mengingatkan kembali bahwa pembelajaran berbasis proyek itu adalah sebuah pembelajaran yang dirancang oleh guru atau rekan-rekan guru di dalam suatu sekolah KBS, di mana itu dia tentu harus mampu melakukan pilihan, choice, pemilihan suara dari siswa. Nah, kira-kira proyek kita itu nanti apakah menyuarakan ide-ide mereka untuk membuat proyek tersebut? Apakah menggali motivasi peserta didik atau melatih mereka? Nah, kita selaku guru memiliki tanggung jawab untuk menentukan pilihan tadi. Nah, karena kegiatan itu apabila bermanfaat, maka anak-anak mampu melakukan proyek itu sehingga menyelesaikan sebuah proyek. Nah, di tingkat pilihan suara, kita juga harus memperhatikan kebutuhan, kemampuan murid, dan pembinaan apa yang akan kita lakukan. Nah, ini dia tentang mengingat kembali kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana Bapak Ibu, jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah. Nah, ini kita, kakak-kakak semuanya, di dalam sebuah lingkungan sekolah, tentu harus memiliki rekan sejawat yang membantu. Artinya dukungan kita perlukan di komunitas kita. Jadi kalau memang kita membuat suatu program dan kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di komunitas sekolah, tentu program yang akan kita buat berhasil. Nah, kebanyakan di antara kita kakak-kakak semuanya, khususnya di kecamatan saya, tidak jauh beda juga, komunitas belajar sekolah sudah terbentuk dan kemudian proyek sudah dibuat, ternyata ada yang mendukung, ada yang tidak, sehingga kolaborasi tidak terjadi. Artinya rekan sejawat tidak mendukung dan program itu jadinya tidak berjalan. Nah, ini adalah sebuah hal yang harus kita evaluasi. Oke, baik kakak semuanya. Dan kemudian bagaimana perlibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Nah, jelas kita selaku ketuakah di dalam komunitas belajar atau peserta, tentu program yang kita buat dampaknya harus bermuara pada pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Artinya program yang kita buat program yang berdampak kepada peserta didik. Ya. Kemudian kita lanjut. Nah, bagaimana melibatkan voice, choice, and worship peserta didik dalam penerapan PJBL? Nah, di sini kita ada pilihan dari siswa tadi, choice, voice, suara kepemilikan, ownership dalam PJBL. Apakah sudah berdampak pada pelajar peserta didik? Artinya, kalau betul-betul kita laksanakan program yang berdampak pada murid ini, kita didukung dan kemudian kolaborasi terjadi, maka program yang kita buat pasti dia berdampak kepada peserta didik. Contoh kakak semuanya, saya dulu pernah membuat sebuah RTL, nama RTL-nya perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, di situ setiap hari Sabtu kita memberikan menyuarakan Sabtu bersih, mulai dari diri sendiri, mulai dari kelas, mulai dari lingkungan sekolah. Nah, kita suarakan terus. Nah, bagaimana cara hidup bersih dan sehat? Maka anak-anak itu sudah diberi pelajaran oleh guru olahraga, oleh guru umum,
Artinya mereka tinggal melaksanakan. Dia anak-anak kita ini kakak semuanya, dia mengetahui, kemudian dia diinformasikan sudah, cuman di praktiknya. Nah, di sekolah saya itu kakak semuanya, setiap Senin setelah upacara selalu disuarakan. Buanglah sampah pada tempatnya, ucapkan terima kasih apabila diberi dan dibantu oleh teman, minta izin jika ada hal-hal yang ingin dimintai, segala macamnya sudah disampaikan. Dan hari Sabtu diulang lagi. Nah, ternyata dari Senin ke Sabtu, mereka mengetahui tetapi mereka tidak melakukan. Nah, artinya terkadang ada yang nampak di depan kawan-kawannya, siswa tadi yang buang sampah sembarangan, kemudian ada juga yang berperilaku tidak sopan. Nah, ini kita selaku guru wajib untuk memanggil, menasihati, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita programkan tadi berjalan dengan baik. Yang memanggil tidak saja guru olahraga, tidak saja guru kelas, tetapi apabila didengar oleh penjaga sekolah pun dipanggil dan dinasihati. Artinya kolaborasi terjadi di sana. Oke, kakak semuanya, kita lanjut. Nah, paradigma perubahan diri dalam kelas PJOK, kemudian keterampilan pedagogik kita guru PJOK, tentu pedagogik ini terdiri dari kemampuan kita menguasai materi, kemudian mengintegrasikan kepada peserta didik, menggunakan media, kemudian perangkat ajar, kemudian keberpihakan kita kepada peserta didik. Nah, ini adalah tugas yang perlu kita lakukan dan akan kita lanjutkan untuk kelas-kelas berikutnya. Dan terakhir, keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Terus terang kakak semuanya, kadang-kadang rekan sejawat kita ini ada yang mau berkembang, ada yang sedang berkembang, ada juga sekarang itu tidak ingin berkembang. Artinya harus didorong, tidak berdiri sendiri. Nah, di sini adalah tugas kita selaku guru untuk memiliki keterampilan menggerakkan rekan sejawat di dalam sekolah kita. Artinya kalau memang rekan sejawat itu dia memiliki keterampilan yang baik, kemudian ilmu pengetahuannya ada, dia tidak mau bergerak. Nah, disinilah fungsi kita menggerakkan rekan sejawat tadi. Awak tuh pandai di bidang ini, cobalah diberikan pengalamannya, pembelajarannya kepada rekan-rekan guru-guru. Kadang-kadang ada guru-guru itu yang malu untuk menyampaikan hal seperti ini. Terkadang ada juga guru-guru itu yang memahami tentang cara membuat gorengan goreng pisang, goreng pisang kipas. Nah, pernah saya dulu ke Rengat Kak, dan ternyata ada di lingkungan kami guru-guru itu yang bisa dia membuat. Malu dia untuk menggerakkan, malu dia untuk menyampaikan. Sementara itu adalah kan ilmu pengetahuan. Akhirnya kita gerakkan, dan kemudian tukang kantin tuh dia sudah belajar, dia tahu. Akhirnya berkembanglah goreng pisang kipas di sekolah. Nah, ini untuk menggerakkan rekan sejawat. Oke, baik semuanya. Hari ini kita masuk kepada intinya, yaitu penyampaian RTL. Nah, di sini pengantar tugas RTL, salah satu kompetensi guru PJOK di era Merdeka Belajar. Kita nanti akan merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan di sekolah. Nah, apakah kegiatan itu berdampak positif bagi peserta didik? Baik jangka panjang kah atau jangka menengah. Nah, di dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan co-kurikuler. Nah, ada intrakurikuler, kurikuler, dan co-kurikuler. Nah, di mana nanti kita akan menyusun sebuah RTL agar kita semuanya nanti mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik di dalam komunitas belajar di sekolah. Oke, baik kakak semuanya, pengantar tugas. Nah, ini di LMS kakak mungkin sudah lihat di RTL 3 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu RTL 2, unggah tugas rencana tidak lanjut. Nanti kakak-kakak membuat sebuah program berbentuk slide atau PPT 9 slide. Di situ nanti komponennya judul program, kemudian latar belakangnya, yang kedua, yang ketiga tujuan program tersebut, yang keempat capaian langkah-langkah dari hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, yang kelima struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, yang keenam pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah,
yang ketujuh evaluasi, yang kedelapan nanti kemungkinan tantangan. Nah, jadi RTL yang akan kakak-kakak buat ini itu nanti dia bisa dilengkapi berupa video, boleh, foto-foto kegiatan juga boleh. Artinya yang relevan dengan dokumen-dokumen dan RTL yang kakak buat tadi. Nah, itu nanti setelah selesai, umpamanya kakak ingin berbentuk foto saja. Nah, bisa nanti foto itu diletakkan di halaman paling belakang. Nah, artinya nanti pertama itu kan kita judul program dulu nih sampai poin 8. Kemungkinan tantangan yang terjadi. Nah, kemudian baru di belakangnya dokumentasi. Atau kalau berbentuk video, mulai dari awal memaparkan RTL kita kepada rekan-rekan sejawat, sampai dengan terakhir, dan sisanya nanti ada disisipkan foto bersama. Nah, itu nanti sebuah tugas yang akan kita laksanakan. Nah, seperti yang ada di PPT ini, adapun penilaian tugas yang akan dilakukan ini adalah nanti kakak membuat ada poin A, tujuan program, B, kelengkapan rencana dan struktur program, C, keterlibatan komunitas, D, rencana program. Nah, semua itu nanti diunggah di LMS. Bahan tayang itu nanti berupa PPT yang kita sosialisasikan. Kalau mau berbentuk video atau gambar boleh juga di komunitas belajar kita. Nah, nanti di situ ada notulen. Notulen artinya hal-hal poin penting. Atau nanti bisa jadi berupa daftar hadir. Nah, kemudian dokumen lain yang relevan. Nah, ini pengantar tugas membuat sebuah RTL. Dan kemudian, kakak semuanya, moda penugasan RTL ini moda mandiri. Artinya kakak-kakak membuat sebuah proyek berbasis proyek di komunitas belajar di sekolah secara mandiri. Boleh berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, boleh berkolaborasi dengan sesama kita guru PJOK, boleh. Nah, nanti kakak semuanya membuat RTL ini dan disosialisasikan di LMS maksudnya di komunitas belajar sekolah, dan kemudian hasilnya diunggah di LMS. Kemudian, nah, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bentuk rencana tindak lanjut RTL, bahan tayang itu dia berbentuk slide PPT minimal 9 slide. Komponennya apa saja? Nah, di sini ada komponennya judul program atau kegiatan, latar belakang, tujuan, capaian, struktur, pernyataan tantangan kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, 7 rencana evaluasi, dan 8 kemungkinan tantangan terjadi. Nah, di keterangannya RTL yang kita buat akan mendapat penguatan. Jadi nanti setelah kakak kirim, saya akan cek. Nah, akan saya beri penguatan. Dan kemudian kakak diminta untuk mempresentasikan. Nah, presentasikan ini didiskusikan di dalam komunitas belajar kita. Kemudian unggah tugas tadi boleh berbentuk foto, video yang dilengkapi dengan notulen rapat atau daftar hadir atau daftar undangan dan bukti fisik berupa foto-foto. Nah, silakan diunggah yang relevan dengan kegiatan tadi. Nah, selain menjadi bagian dari penilaian, rencana ini juga ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar kakak di sekolah. Nah, sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, ini adalah bahan tayang proyek melalui komunitas belajar. Dan kemudian penjelasan komponen-komponennya, penjelasan ini bisa kakak-kakak lihat di LMS. Di situ jelas judul program seperti yang saya sebutkan tadi, ada kegiatan, ada latar belakang. Nah, latar belakang ini bagaimana kita itu membuat suatu suara, pilihan, dan kepemilikan yang bisa kita promosikan dan didorong dalam program tersebut. Nah, di sini jelas kita akan melihat atau mencakup karakteristik sekolah di dalam komunitas belajar. Kira-kira yang relevan itu aset-aset apa yang bisa kita petakan, kita kaitkan dengan pembelajaran kita di modul sebelumnya. Nah, kemudian pada kegiatan berikutnya, nah, di sini juga lanjutan yang tadi, ada tujuan program, ada capaian program. Ini kakak-kakak bisa lihat nanti di LMS. Kemudian penjelasan tentang ini dia struktur programnya, kemudian skalanya,
program atau kegiatan yang merinci ukurannya detail, target, posisi, kelas, usia, dan segala macamnya. Identifikasi, jelaskan peran anggota komunitas belajar. Kemudian contoh rekan sejawat KBS, contoh nama proyek, yuk gerak. Nah, kemudian Pak Joni guru mapelnya. Berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagian dari modul penilaian gerak, penugasan, serta penyampaian rubrik. Ini adalah contoh dari rubrik yang ada di LMS. Kemudian penyataan tentang kapasitas. Nah, dijelaskan kapasitasnya nanti digunakan kegiatan ini untuk kelas berapa. Kemudian kita implementasikan inti apa aset-aset yang kita ada yang bisa kita gunakan, aset based thinking. Nah, kemudian yang keenamnya, yang ketujuh dan kedelapan ini seperti yang saya jelaskan tadi. Ini semua penjelasannya ada di LMS. Jadi kakak semuanya kalau baca di LMS ada. Dan ini saya tampilkan lagi PPT-nya. Dan di PPT ini masih ada juga penjelasan itu. Nah, kemudian aspek penilaian rencana tindak lanjut. Nah, tujuan program. Nah, tujuan program itu nanti apakah mengarah perwujudan pembelajaran PJOK atau mendukung penumbuhan suara, pemilihan, pilihan kepemilikan dari peserta didik, apakah dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Nah, ini tujuan program penilaiannya. Kemudian kelengkapan rencana strukturnya, deskripsi target, nah, kemudian lini masanya, kemudian potensi tantangan yang dihadapi jika ada kejadian-kejadian, bagaimana kita menanganinya, kemudian rencana atau solusi untuk mengatasi tantangan. Nah, kemudian keterlibatan komunitas dalam sekolah, ragam sumber daya yang akan digunakan, apa upaya menempatkan peserta didik berkontribusi dalam pameran atau kegiatan proyek yang kita lakukan, rencana perlibatan komunitas. Nah, tentu kita akan melibatkan mitra kita selaku guru-guru dalam sekolah. Kemudian evaluasi ini berguna untuk kita mengambil data, apakah kita observasi, dialog, survei, wawancara, dan lainnya. Oke. Baik, kakak semuanya di sini lini masa. Nah, lini masa ini penyusunan rencana tindak lanjut RTL. Kita berada di poin 1. Nah, kemudian 2, menyusun dan mengunggah. Nah, ini kakak nanti menyusun dan mengunggah ini selama 6 hari. Baik itu berupa video, foto, atau kegiatan notelen. Nah, kemudian penilaian RTL. Setelah kakak buat, kakak kirim di LMS. Setelah masuk nanti akan saya cek, saya nilai. Kemudian setelah saya nilai, nah setelah 6 hari penyusunan RTL, ada umpan balik RTL. Nah, ini di sini penjelasan tentang RTL. Tugas yang akan kita buat yaitu penugasan membuat sebuah rancangan RTL yang berada di komunitas belajar sekolah. Oke kakak semuanya, sebelum saya lanjut, izin saya tampilkan dulu RTL yang telah saya buat. Jadi kakak-kakak nanti bisa melihat, oh seperti ini RTL-nya. Dia kadang penjelasan panjang lebar, rupanya RTL-nya cuman sedikit. Nah, jadi biar jangan kakak-kakak mikir kemana-mana, waduh susah nih tugasnya, aduh kacau nih bertambah lagi tugas. Nah, jadi saya akan tampilkan bentar RTL yang pernah saya buat. Simple saja kakak, memang bunyi perintahnya banyak, cuman sebuah RTL itu dia dimintai cuman 7 slide. Nah, ini saya akan coba bagikan sebuah. Oke Kak John, nanti saya inikan Kak John. Tenang aja Kak John. Nah, kakak semuanya, ini adalah sebuah RTL. Iya Kak, nanti saya kirim. Nanti kakak sesuaikan saja nama programnya, kemudian sesuaikan saja. Kalau mau ngambil template ini boleh juga, karena kebetulan saya menyusunnya kemarin PDF. Jadi PDF itu saya convert lagi ke PPT. File aslinya hilang karena laptop ini kemarin pernah terinstall. Nah, ini dia kakak semuanya. Program. Nah, izin sebentar, tadi ada yang apa tadi ya? Oh, Febri baru masuk. Oke. Nah, judul program, nah ini kemarin pahit sekalilah.
praktik hidup bersih kalangan siswa di sekolah. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini judul. Nah, kemudian slide yang berikutnya latar belakang. Nah, ini dia bentuk latar belakangnya. Kemudian tujuan program dan produk. Nah, ini nanti kita sampaikan ke kakak di depan guru-guru. Artinya seperti kita menyampaikan program ini kepada rekan sejawat dan didokumentasikan. Kalau memang di sekolah kita ada Infokus, bisa dilayarkan Infokus. Lebih bagus lagi dokumentasinya. Kemudian capaian atau langkah dan hasil yang diharapkan. Nah, ini yang sudah saya buat. Nah, kemudian struktur program. Nah, di sini kebetulan perilaku hidup bersih sehat itu saya mulai dari kelas 4, 5, 6. Kalau kelas 4, 5, 6 nih sudah mahir, nah nanti dia akan berlanjut, perlu kita melibatkan kelas bawah. Artinya nanti kawan-kawan atau kakak-kakak, adik-adik atau abang-abang yang kelas 4, 5, 6, dia menjadi tutor sebaya dalam melakukan program ini. Dan kemudian kapasitas dimiliki. Nah, ini kebetulan aset yang ada di sekolah. Kemudian rencana evaluasi. Nah, kemudian tantangan yang dihadapi. Nah, jika cuaca buruk atau jika ada peralatan yang rusak, langsung kita jelaskan cara penanganannya seperti apa. Dan ucapan terima kasih. Nah, ini RTL-nya. Nah, kemudian kita akan melihat lagi, bentar Kak, saya matikan dulu. Berupa dokumentasi daftar hadir atau segala macamnya, itu nanti juga kita terakan. Nah, contoh saya kirim dulu, mana dia, seluruh layar jendela. Nah, ini dia. Ini contoh surat undangan dari kegiatan RTL kita kepada kawan-kawan sejawat. Nah, di situ template suratnya nanti ada juga Kak, nanti saya kirimkan. Nah, di sini adalah bentuk suratnya seperti ini. Bentar, belum muncul. Nah, di sini ada hari tanggalnya, waktunya, mungkin tempatnya di mana, kemudian kita tertanda tangan. Kemudian daftar hadir. Nah, dimulai dari kepala sekolah, ambil kelas tinggi, kalau di SD kelas 6, kalau di SMA SMK mungkin kelas 12, sampai dengan guru-guru lainnya. Nah, kemudian dokumentasi. Nah, seperti ini Kakak, dokumentasinya. Jadi kemarin itu laporan saya berupa foto saja. Artinya walaupun dia berupa foto, cuman itu memang kita laksanakan. Ada pembawa acaranya, kemudian ada yang baca doanya, ada sambutan kepala sekolah. Nah, situ difoto. Dan kita sampaikan tujuan program kita tadi, RTL kita tadi. Nah, ini dia tentang bentuk atau contoh-contoh tugas yang akan kita buat nanti. Oke, bentar Kak, saya stop berbagi. Nanti saya akan kirimkan ke WA kelas kita nanti. Contoh RTL-nya, kemudian template surat apanya nanti saya kirimkan juga. Surat undangan atau daftar hadir. Oke, baik Kak, semuanya kita lanjut ke slide PPT kita. Nah, diskusi dan tanya jawab. Kira-kira tentang pembuatan RTL, kakak-kakak ada yang masih belum menjurus atau masih ragu atau sudah pas? Dipersilakan Kak untuk sebuah RTL ini. Atau sudah pas Kak? Nanti saya kirim contohnya ke grup kita. Kak Armayani silakan Kak, resen. Tadi angkat tangan. Ya, ini bukan masalah RTL, ini kan masalah berkolaborasi untuk melaksanakan program kita di sekolah kita. Jadi
kolaborasi. Kadang kan ada ini, ada yang itu yang kelebihan cara berpikir, kemauan, yang oke, itulah akan kita jadikan animasi. Karena ini ada yang belum dapat, yang belum punya pengetahuan tentang ini, tentang ilmu pengetahuan ini, mereka tidak ada. Jadi dia pakai sebelum kita berikan informasi kepada mereka. Yang menjadi masalah sekarang ini Pak, ada Pak Pasir, dia tidak bisa. Kemudian setiap kegiatan yang kita buat, dia tidak ikut. Bagi kita kalau dia tidak ikut tidak jadi masalah. Yang sakitnya itu sudah dia tidak ikut, kemudian dia memprovokasi pula kawan-kawan agar tidak ikut juga bersama dia. Kira-kira itu apa ini? Kalau memang nanti saya tadi sudah bilang tadi ada jangan keras terhadap diri sendiri, itu tadi Pak Mas. Jadi sehingga keinginan yang kita buat setiap hari yang sudah kita laksanakan karena ada kegiatan sebagian dari itu, sehingga kita hari ini menjadi. Jadi kira-kira bagaimana menghadapi orang yang tidak bisa ini dan dia memprovokasi kawan yang lain. Akhirnya bagaimana menghadapi? Oke, baik. Terima kasih Kak Armayanis. Ada yang mau ini menanggapi pertanyaan Kak Armayanis? Ada kawan-kawan kita ini sudahlah dia tidak mau, tidak bisa, kemudian dia mempengaruhi kawan yang lain. Nah, sehingga penguatan dari dia atau dari kawan itu termakan pula oleh kawan itu, sehingga sama-sama tidak bergerak dia. Atau ya udahlah, tak payah lagi, ayo kita ambil aja kegiatan kita yang lain. Nah, begitu. Gini Kak Armanis, kebetulan saya ketua Kombel dan di Pasir Penyu ini juga saya sebagai wakil pengurus Kombel di kecamatan. Hal-hal seperti ini memang rata-rata di sekolah ada, Kak. Dan di sini kemarin pernah saya buat sebuah terobosan. Saya mulai dari evaluasi dulu atau saya cari jejaknya dulu. Kenapa kawan-kawan itu membuat seperti itu dan siapa aja yang dipengaruhinya. Nah, di saat itu ternyata ada 3 orang, 4 orang yang ikut dengan beliau gitu. Nah, setelah itu saya jajaki lagi kepala sekolah. Nah, kira-kira hal-hal seperti ini bagaimana Ibu kepala sekolah menanggapi? Ternyata kepala sekolah juga tidak mampu. Nah, akhirnya kita naik peringkat ke pengawas yang mengawasi sekolah itu. Dan dikumpulkanlah di suatu ruangan oleh pengawas, dijelaskanlah segala macamnya. Akhirnya lama-lama mulai mendekat dia Kak Manis, mulai. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah dia yang menggerakkan komunitas di sekolah itu. Nah, ternyata pendekatan kita terhadap kawan-kawan itu perlu pendekatan yang persuasif maksudnya. Nah, itu dari pengalaman saya, Kak. Terima kasih. Jadi sebenarnya yang ini sudah kita lakukan juga kepala sekolah ini menginginkan berkembang kemampuan. Kalau seandainya sekolah aspeknya kepada nanti, nah ini yang jadi masalah. Kalau memang nanti sudah dilibatkan anak itu, jadi mau tidak mau kepala sekolah harus diri. Yang kedua, kalau untuk pengawas kami untuk sementara waktu ini ada kemudian kalau nanti ambil yang begitu saja, ya, tidak ada perubahan memang sangat sulit Pak. Saya sendiri yang itu merasakan sampai sekarang ini saya tetap berbuat mereka tidak berbuat. Nah, begitulah tindakan saya sekarang. Saya tidak bilang kalau mereka tidak mau ikut, tidak kita awali dengan diri kita. Itu saja lah. Oke, Kak Armanis, terima kasih. Nah,
ternyata dari sisi baik Karmelianis juga bisa mengarahkan atau membina guru-guru yang kira-kira tak mendukung dengan hal-hal yang dilakukan. Nah, ini Karmelianis bisa merangkul lah. Artinya Karmelianis ini adalah orang yang super tegas saya lihat. Kemudian pengalaman-pengalaman beliau juga rekan-rekan guru mungkin sedikit banyaknya segan menghargai, karena Karmelianis di sekolah adalah tangan kanan kepala sekolah. Tatap muka kemarin saja kakak datang izin kepala sekolah untuk menghadiri. Nah, artinya kita ambil momen kesempatan seperti itu untuk menyadarkan teman-teman bahwa program yang kita buat ini adalah program kebersamaan di sebuah lingkungan sekolah. Ya, terima kasih Kak Armanis. Kebetulan suara kita terputus-putus nih Kak. Saya juga terputus-putus kata Kak Radi karena jaringan mungkin. Oke kakak semuanya, kira-kira untuk penjelasan RTL ini sudah cukup jelas kah atau bagaimana kakak? Bentar, saya cek. Kak Adi, silakan Kak Adi. Kak, gini Kak. Kita kebetulan satu sekolah sama Pak Ma'ruf ini. Ya. Satu sekolah itu kalau sama programnya gimana? Atau kita buat beda-beda programnya? Itu saya tanyakan Kak. Oke, baik. Kak Hadi Gusman kan ngajar kelas rendah nih, 1, 2, 3. Ya. Nah, mungkin Kak Hadi fokus ke kegiatan kelas 1, 2, 3 nih. Kak Ma'ruf mungkin 4, 5, 6. Artinya, walaupun programnya sama, cuman pelakunya kan berbeda Kak. Itu tafsiran dari saya. Saya kasih permudah saja, biar jangan kakak ada kesulitan. Karena nanti kalau telat tugas ini diunggah, tanggal 21 saya pleno kelulusan, tentu nanti tugas belum masuk lah saya pleno kan tentu terkendala juga kita nanti. Artinya saya kasih keringanan aja Kak Adi. Jadi Kak Adi dengan Kak Ma'ruf saling berkolaborasi saja. Atur saja mana yang mungkin memudahkan untuk kakak berdua. Begitu saja Kak. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, baik. Oke kakak semuanya, nanti akan saya kirim di grup kita contoh RTL yang saya buat tadi. Oke, kita lanjut ke sesi akhir hari ini kakak semuanya. Pada sesi akhir ini kita sudah merefleksikan pembelajaran modul 3, yaitu sebuah kelompok belajar di sekolah. Dan kemudian sesi akhir kita memahami penugasan rencana tidak lanjut. Nah, seperti yang sudah saya paparkan tadi, itulah RTL-nya, bentuk itu dia. Jadi nanti akan saya kirim, kakak silakan sesuaikan judulnya dengan di sekolah kakak masing-masing. Nah, kemudian nanti setelah itu silakan dipresentasikan di depan rekan-rekan sejawat, ambil foto atau video boleh, tapi untuk meringankan foto saja. Kemudian ada daftar hadir, ada undangan. Nah, kemudian penutup hari ini kakak semuanya, di sini di slide ini ada pantun. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dilanjutkan dengan pengantar bukti karya. Ini linknya atau tugasnya ada di LMS. Dan slide terakhir hari ini kita 1 JP kakak semuanya adalah ucapan terima kasih. Saya berterima kasih kepada kakak semuanya hari ini yang sudah hadir di sesi tatap maya kali ini. Jadi nanti kakak semuanya setelah kakak mengunggah tugas RTL, maka kita akan berjumpa lagi diperkirakan tanggal 18 November. Kita tatap maya 14 November di depan. Tak terasa kakak semuanya kita tinggal 2 kali tatap maya lagi. Nah setelah itu selesai. Tinggal menunggu pengolahan nilai dan pleno kelulusan yang akan saya lakukan di BGP Riau. Nah jadi
pesan saya kepada kakak-kakak semuanya yang tugasnya masih belum dikirim, silakan saja menyesuaikan untuk dikirim di LMS. Nanti akan saya cek secara berkala. Oke, pada sesi terakhir ini kita foto bersama. Silakan kakak-kakak Kak, izin diunggah. nanya Kak, Ayah, Kak Tommy silakan sebelum tutup. untuk jam LMS-nya apakah udah cukup semuanya Kak? Ya, nanti saya akan screenshot juga jam di LMS ya, lupa saya. Akan saya ingatkan Ya, Kak, terus makasih, Kak. menjelang pleno kita waktu jangan ada terkendala, kemudian tugas kakak-kakak masuk langsung dinilai. Biar rekap akhirnya tidak terlalu lama nanti kita plenonya. Oke, hari ini kita sesi foto bersama, silakan Kak Hadi Gusman atau yang lain si screenshot kirim ke grup. Tommy lah Kak, Tommy. Tommy, kom. Hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik kakak semuanya, terima kasih. Izin saya matikan dulu. Record.